Halo, apa kabar Mbak? Halo. Apa kabar Mbak? Sehat? Sehat, Mas Imam gimana? Alhamdulillah sehat. Lagi sibuk nggak Mbak? Enggak, ini kan lagi nungguin Mas Imam. Oh Saya iya, mau siap, datang, siap, mau lihat siap, apa siap. Mas? Honda Jazz dong. Honda Jazz. Honda Jazz Jazz. udah nggak ada loh Mas Imam. Masa nggak ada? Udah Honda nggak Jazz loh produksi Mbak. lagi. Yang warna merah kan tuh keren banget. Honda Terakhir Jazz. tahun ini, sekarang udah ada yang baru. Oh gitu? Iya, Jadi udah nggak ada lagi? nggak ada. Masa sih? Lu tahu kan Viv, Honda Jazz? Tuh, tahu lah. Honda Jazz apa ya? Honda Jazz itu kan mobil anak muda gitu. Kenapa diganti Mbak? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua Imam Nirwan, dan seperti biasa buat kalian yang belum subscribe nih, langsung aja guys klik tombol subscribe-nya dan juga aktifin tombol notifikasinya biar nggak ketinggalan video gua berikutnya. Oke guys, hari ini gua mau nge-review mobil lagi, dan seperti biasa gua bersama dengan Halo, Indah Amerika dari Honda Mega Tama Kalimalang. Yes, ini Mbak Indah ya. Kita di video kali ini sama Mbak Indah lagi. Dan di video sebelumnya tahu nggak sih Mbak, view-nya tuh udah berapa banyak sih? Oh, berapa tuh Mas? Kalau nggak salah 80.000. Wow, semoga video kali ini tembus 100.000 kali ya. Yes, amin. Jadi hari ini kita akan mereview mobil pengganti Honda Jazz. Yes, ini adalah Honda City Hatchback. Yes, oke. Sekarang mobilnya udah ada di belakang kita nih guys. Honda City Hatchback dan tipe RS. Dia ada tipe yang lain nggak sih Mbak? Selain Satu RS? tipe aja Mas. Satu tipe aja ya, jangan deh. City Hatchback RS aja, Hatchback, Matic sama manual aja. RS, Matic dan manual. Oke. Nah, dari eksterior kalau saya lihat sih ya, ini sekilas kayak Honda Brio nggak sih? Enggak, ini tuh kalau kata aku desainnya kayak VW Golf. Kayak VW Golf? Oh, oke. nggak kayak oke. Brio, jauh sih. Jauh ya? Oh, bener deh. Itu sekilas guys, opini saya guys. Oke. Tapi kalau kita lihat nih, dia tuh agak panjang nggak sih? Kalau untuk panjang emang dia lebih panjang dari Jazz Mas Imam. Oke. Gitu. Iya, ini panjangnya berapa meter Mbak? Berapa ya? Nah, ambil meteran lagi sini. Dia panjangnya berapa Mbak? Dia panjangnya 4,3 meter. 4,3 meter. Wow, kayaknya ini model terpanjang ya untuk mobil-mobil hatchback kayaknya sih ya. Untuk velg ya, dia velg udah pakai two-tone ya Mbak ya? Betul, udah pakai two-tone. Depan belakang. Terus remnya gimana Mbak? Udah cakram dua-duanya kah? Kalau misalnya rem yang depan udah cakram Mas, kalau yang belakang masih tromol. Masih tromol ya? Oke. Terus untuk ukuran bannya sendiri dia berapa Mbak? Ntar kita lihat sini nih. 185/55 ring 16. 16 ringnya. Jadi emang kelihatan jadi padat gitu ya mobilnya. Betul. Nggak ceper, bannya juga ring 16 pas lah. Terus apa lagi Mbak yang baru Mbak? Sama satu lagi, bagian belakang dia lampu belakangnya modelnya baru Mas. Lampu belakang model baru. Oh ini ya? Ini ya Mbak ya? Yes, Oke, betul beda sih, modelnya. baru. Lebih baru jadi lebih. Oke, kemudian di bawah juga dia ada apa ya? Ini ada grill kayak honeycomb gitu ya? Iya, ada roketnya sama motif karbon gini, karbon Betul. asli apa cuman gimmick nih Mbak? Oke, mungkin kalau dari eksterior cuma itu ya Mbak ya? Iya betul Perbedaannya Mas, ya? itu Oke. aja. Mungkin kita akan masuk ke interior, tapi kita mulai dari bagasinya dulu ya. Boleh? Ini nggak bisa gini Mbak? Nggak bisa? Nggak bisa. Ini si Arvin, Ya, ini si si Arvin, Arvin, itu oke. video sebelumnya. Yang Tuh. belum nonton? Langsung aja klik di sini guys. Betul, Atau di sini. mantap. Langsung aja. Oke, ini biasa nih bukannya ya? Betul, biasa. Oke, ini kayaknya lebih kecil nggak sih Mbak? Lebih kecil Lebih sih kecil Mas. sedikit ya kayaknya ya. Oke, ini ya lumayan lah buat bawa koper-koper ya, masih masuk. Masih masuk. Di bawah ada apa nih Mbak? Ada toolkit. Wow, gede banget ini. Yes, Ini gede. bisa buat naro lauk kayaknya ya. Mau dagang kali. Ini di bawah ada apa Mbak? Ada ban serep. Wah, ban serepnya nggak kaleng ya? Bukan kaleng-kaleng Mas. Wah, ini full size ya. Betul. Wih, jadi kalau bocor-bocor enak ya. Iya, full jadi size. langsung ganti. Oke. Wah, ini lihat guys, legroomnya tuh lebar banget tuh. Ini kayak naik pesawat nih, pesawat yang kelas bisnis mungkin. Ini gede banget sih, legnya, jadi
orang lewat sini juga masih bisa kayaknya buat ngelangkain kita gitu. Ini legroomnya. Terus untuk headroom ya, headroom kalau orang sih bilang ini pendek banget ya, kayaknya sih emang pendek sih. Kalau buat gue sih ini masih aman ya, soalnya tinggi gue tuh cuma 168 cm. Ini masih oke sih, cuman kalau orang yang tingginya di atas 170 kayaknya ini bakalan mentok deh. Soalnya ini pendek banget guys. Terus di sini ini nggak bisa diturunin ya. Oke, terus ini untuk headrest. Headrest buat orang dengan tinggi gue sih masih oke juga gitu ya, masih enak, masih pas di kepala gitu ya. Cuman kalau yang tadi gue bilang kalau misalnya tingginya lebih dari 170 kayaknya ini berasa pendek banget. Jadi jatuhnya tuh di leher gitu guys, bukan di kepala. Kalau yang di bawah 170 cm kayaknya masih oke-oke aja gitu, masih nyaman lah gitu guys. Terus ada apa lagi di sini? Oke, di sini ada power outlet ya, 2 ya. Jadi kalau teman-teman mau ngecas itu nggak jauh-jauh narik kabel ke depan. Ini tinggal colok di sini aja. Cuman kayaknya kalau sekarang sih lebih bagus mendingan langsung model USB aja ya gitu ya. Daripada yang kayak gini-gini berarti kan kita harus beli adaptornya lagi gitu, car chargernya lagi. Kalau misalnya udah USB kan ya udah tinggal bawa kabel USB tinggal colokin aja. Oke, gue rasa sih untuk bagian interior belakang cuman itu ya. Sekarang kita masuk ke interior depan. Sorry guys, kita pindahin dulu, mobilnya panas bener di sini tuh. Oke guys, kita sudah ada di kabinnya Honda City Hatchback RS. Kita akan bahas satu-satu ya, ada apa aja sih yang di interiornya mobil ini gitu ya. Yang pertama kali gue lihat pasti dashboardnya nih guys. Dashboardnya dia materialnya memang agak keras ya. Memang untuk mobil dengan harga sekitar berapa sih mbak ini? 300 jutaan. 300 jutaan ya, memang rata-rata memang masih ini ya, masih keras di sininya. Feelnya masih hard semua. Cuman di sini dia ada dibalut bagian softnya ya. Soft betul touch. Ada. Dia bagian apa? Bahannya kulit sintetis mungkin ya. Betul. Sintetis. Oke, terus untuk speedometer. Speedometernya dia kalau kita lihat sih kita bandingkan dengan Jazz ya. Kalau Jazz itu modern banget sih, maksudnya benar-benar keren gitu ya. Kalau ini agak sedikit kurang gitu ya guys, kurang modern gitu ya. Tapi masih enak buat dilihat semuanya, panelnya, informasinya juga masih terbaca semua, enak buat dilihat gitu ya. Terus dari speedometer mungkin kita ke head unit. Nah head unitnya ini gede banget mbak. Ini berapa inch mbak? Ini head unitnya 8 inch. 8 inch ya. Ini merek apa mbak? Kalau untuk merek dia dari Honda dari sendiri Hondanya sih langsung. mas. Oh Honda sekarang tuh udah ngeluarin head unit sendiri ya. Betul. Oh, keren bener. Kalau untuk AC-nya kayaknya ini hampir sama sih ya. Ini ada tombol-tombol putar gini ya. Kalau di Jazz juga kalau nggak salah. Kalau Jazz putar yang gitu ya? tipe S itu emang masih putar. Kalau yang RS dia udah yang touch gitu sih udah mas. touch semua. Jadi udah nggak ada yang gini-gini. Nggak ada. Oke, itu mungkin perbedaannya ya. Dan, Beda. Dan ini dia udah digital gini ya. Jadi betul. Suhunya bisa diatur. suhunya bisa diatur kayak di rumah gitu ya. Kayak di rumah. Derajat, kayak gitu. CR-V. Kayak CR-V. Oh, keren. Lihat lagi nonton videonya. Siap. Lampu kabin dia masih halogen ya, belum LED ya. Betul, masih sama. Ya rata-rata sama ya untuk harga mobil 300 jutaan dia masih halogen. Kemudian untuk di sini ada kacanya yang apa nih mbak? Tahu. Buat ini mbak. Ini sebenarnya ada kacanya ya masing-masing ya? Masih sama. Ada kacanya, cuman ini masih diplastikin guys. Masih baru nih, masih bawa dealer. Jadi ya anggap aja ada gitu ya. Emang ada gitu. Banyak orang yang bilang kalau armrest ini dia terlalu turun mbak. Terlalu turun, tapi kalau menurut saya sih kalau dengan tinggi 168 cm ini masih tergolong nyaman sih. Kalau kata aku juga masih nyaman sih mas. Nyaman banget ya. Nyaman. Terus untuk setir dia bisa naik turun apa maju mundur mbak? Bisa semua. Bisa semua ya. Oke kita coba nih. Oke dia maju, bisa maju mundur. Naik turun. Naik turun. Oke dia bisa semua ya. Bisa semua. Oke kalau gitu mungkin dari interior segitu paling ya mbak ya. Oke sebelum kita test drive mau tahu dulu nih mbak mesinnya mbak. Boleh. Yang ngebedain apa mbak sama Honda Jazz? Kalau untuk ngebedainnya dia tenaganya lebih gede 1 PS. Jadi yang ini 121 PS. Ya. Oh jadi Honda Jazz 120 PS. Ini 121 PS. Betul. Bedanya cuma 1 PS. Kita rasain berasa nggak ya? Berasa ntar pas test drive ya mas ya. Oke iya. Terus apa lagi mbak? Kalau untuk
BBM-nya dia udah hemat 3% daripada 3%. Honda Jazz. Honda Jazz 3%. 3% itu berarti beda berapa ribu? Bedanya kita bingung juga. Honda City Hatchback RS ini cuman 1500 cc ya pilihannya ya? Nggak ada yang lain? Iya, tapi kalau di Malaysia itu ada yang hybrid. Oh gitu. Yang ada di Thailand ada yang turbo, dia 1000 cc. 1000 cc. Oke. Kalau di Indonesia masuknya tetap 1500 Masuknya 1500 cc ya. Oh iya bener kalau nggak salah gue baca memang di Malaysia sama Thailand itu ya beda. Betul. Beda versi, ada yang turbo, ada yang hybrid. Dan juga infonya nih, sedikit infonya ya katanya ya. Di akhir tahun ini mungkin mau masuk juga yang hybrid gitu ya. Mungkin, tapi mudah-mudahan belum aja lah. tahu sih. Mudah-mudahan aja sih. Tapi kalau ada yang hybrid nih emang banyak sih yang beli kayaknya. Pasti. Amin. Oke, langsung aja deh kita langsung test drive. Kita udah di dalam Honda City Hatchback RS. Kita akan nyobain ya. Itu bunyi apa ya? Bunyi Oh, seatbelt kamu, Mif. Kameramen pakai seatbelt, kameramen. Kameramennya pakai seatbelt dulu, guys. Kita tetap harus mengutamakan keselamatan, safety. Feel pertama yang gue rasain, dia cukup bagus peredamannya ya. Cuman memang nggak sebaik Honda New CR-V yang kemarin kita bikin videonya. Tapi segini sih masih oke gitu ya, masih nyaman, masih nggak terlalu kedengeran suara noise di luar. Tapi misalnya kalau kita ngebut, nah kalau ngebut masih terdengar ya road noise-nya, tapi masih enak dengerin ya gitu, nggak terlalu kedengeran juga gitu. Tapi masih bagus lah peredamannya. Di sini jalan jelek di mana, Mbak? Ada, nanti kita belok kiri ya Mas. Belok kiri? Oke, siap. Cari jalan yang agak bergelombang nih, guys. Bergelombang. Iya, kayak hidup kita penuh gelombang. Oke, untuk peredamannya sih yang gue rasain masih enak ya, suspensinya empuk, soft gitu ya. Dia profilnya di set soft. Beda sama BR-V. Kalau BR-V itu kan di set hard ya, dia kalau kena jalan rusak memang kurang enak, tapi kalau diajak buat ngebut tuh enak banget, stabil gitu. Tapi kalau si City Hatchback ini dia profilnya pakai soft banget ya, jadi bantingannya juga enak. Tapi nggak tahu nih kalau kita ajak ngebut itu gimana rasanya gitu, apakah dia masih tetap stabil atau enggak gitu ya. Oke guys, kita masuk ke tol Becakayu nih, sepi banget. 120, 130, 140. Nah, kedengeran kan tuh road noise-nya? Dia masuk, suaranya masuk. Mudah-mudahan teman-teman bisa denger juga ya. Oke, 150, 160 masih stabil dan kalian bisa, gue masih bisa lepas tangan. Oke, karena dia emang ground clearance-nya tuh pendek banget ya, jadi buat angin dari kanan kiri tuh aman gitu. Jadi mobilnya nggak nggak kayak kebanting kanan kiri gitu. Jadi masih tetap kayak stabil, berasa kayak naik mobil sedan. Dan pokoknya feel yang gue dapat dari mobil ini nyaman banget guys. Jadi mau kalian pelan, mau kalian kencang, itu masih dapat nyamannya gitu. Cuman memang tadi pas kecepatan tinggi, karena dia shock breakernya itu profilnya itu soft, dia agak berasa ya limbung gitu ya, agak berasa limbung gitu guys. Oke, mungkin itu ya Mbak Indah ya. Mungkin ada lagi nggak Mbak Indah yang mau ditambahin terkait performance ini? Nggak ada, kalau aku sih nyaman di baris kedua. Nyaman ya, disupirin gitu. Berasa bos ya. Oke Mbak, ini dia harganya berapa sih Mbak? Honda City Hatchback ini? Untuk harga di 300 jutaan ya Mas. 300 jutaan? 300 jutaan itu maksudnya 350 kah? 300 berapa gitu? Soalnya kan lagi PPNBM, aku bingung nih nanti, takut salah harganya. Oh gitu ya. Nah kalau harga, dia Honda dulu berapa sih Mbak? Honda Jazz dulu 300 jutaan. 300 jutaan juga ya, sama ya? Nah sekarang harga City itu di PPNBM 50% 309. Kemungkinan kalau nggak ada PPNBM-nya bisa 330-an sih Mas. 330-an ya. Kalau ada PPNBM sekitar 309-an gitu ya. 309 ini sampai bulan Agustus. Wih.
September mungkin naik lagi 320 gitu. Oh gitu. Oke, jadi emang mengikuti diskon itu ya yang PPNBM PPNBM ya? Mas. Karena kan baru launching juga sih hatchback. Oke, siap. Nah, itu guys, tadi kita udah sedikit mereview mobilnya Honda City Hatchback RS. Dan juga kita udah sedikit buat test drive tadi ya, kita tes shock breakernya, kemudian performance-nya ya Mbak ya. Saya ngucapin terima kasih nih Mbak, udah dikasih kesempatan buat nge-review dan juga buat test drive ya. Terima kasih. Oke, nah buat teman-teman semua, kalau kalian mau tanya-tanya atau mau beli atau langsung mau SPK gitu ya, boleh. Mau langsung test drive aja dulu, tanya-tanya, boleh. Sip, langsung aja kontak Mbak Indah. Langsung aja Mbak, nomor teleponnya berapa tuh Mbak? 0812 1865 229. Atau mau langsung mampir ke Megatama Kalimalang juga boleh, janjian sama Indah. Siap, catat tuh ya guys ya. Jadi nanti nomor handphonenya gue cantumin juga di deskripsi ke Mbak Indah. Dan apa lagi? Dan seperti biasa, jika kalian suka sama video ini, jangan lupa klik like, share, dan juga komen. Tapi komen mobilnya ya, jangan komen mbaknya. Dan juga jangan lupa klik subscribe biar nggak ketinggalan video gue berikutnya. Gue Imam Nirwan. Saya Indah Merdika. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.